Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bati Setiadi SPT MPD, dosen dari FKIP Universitas Jambi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melakukan latihan, yaitu latihan tes kemampuan dasar akademik, atau berbagai nama di dalamnya. Ada tes potensi akademik atau tes kemampuan dasar, TPA, TKD atau nama lain. Di mana tes ini adalah salah satu tes dasar untuk dapat masuk atau mengikuti seleksi di berbagai instansi, baik itu sebagai calon pegawai negeri sipil ataupun bisa sebagai salah satu seleksi untuk kepentingan sertifikasi dosen. Kali ini kita akan melaksanakan latihan tes kemampuan dasar akademik ini, yaitu salah satunya adalah mengenai padanan hubungan. Pertama kali kita harus memahami dulu apa maksud dari padanan hubungan, yaitu kita memadankan atau menyamakan hubungan antara kata dalam soal dengan jawaban yang tersedia. Biasanya ada beberapa nomor dalam tes TKDA atau TKD atau TPA. Misalnya dari 100 soal, sekitar kira-kira 10 soal yang berhubungan dengan padanan hubungan. Dan di atasnya itu selalu ada tulisan, pilihlah jawaban yang mempunyai sistematika makna seperti yang terdapat pada kata sebelumnya. Artinya kita harus bisa membuat kalimat dari dua kata yang berhubungan tadi, di mana kita juga harus bisa mengetahui berbagai hal, terutama wawasan kita atau pengetahuan kita mengenai kata-kata yang disajikan di dalam soal yang disajikan. Kita coba soal yang pertama yang akan kita kupas, di mana tertulis keris Jawa. Di sini kita harus mengetahui keris itu apa, Jawa itu apa. Minimal tahu dulu apa maksud dari kata-kata tersebut. Kalau kita bicara keris, maka yang perlu kita ketahui adalah keris adalah suatu atau salah satu nama dari senjata tradisional. Sementara Jawa bisa nama pulau atau bisa nama masyarakat atau nama suku bangsa. Kalau kita padankan kata-kata itu, maka senjatanya bernama keris, sukunya adalah Jawa. Bisa kita buat kalimat keris adalah senjata tradisional dari masyarakat Jawa. Nah, kita bisa melihat lagi dari pilihan-pilihan jawaban yang disajikan. Ya, ada 5 pilihan jawaban dari A sampai E. Kita mulai padankan. Yang pertama, A. Badik, Bali. Badik adalah senjata tradisional. Bali adalah nama pulau atau nama suku. Kalau kita padankan, badik adalah senjata tradisional dari Bali. Itu sudah salah, karena badik berasal dari Sulawesi. Yang B, Madura celurit. Madura adalah nama suku bangsa. Celurit adalah senjata tradisionalnya. Ini bisa benar. Madura punya senjata tradisional namanya celurit. Tetapi ini terbalik. Karena yang diminta adalah senjatanya apa, berasal dari mana. Bukan suku bangsanya apa nama senjatanya. Ini yang harus kita perhatikan. Ketelitian kita tuh harus benar-benar diperlukan untuk memilih jawaban yang benar. Yang C, kujang, Sunda. Kujang adalah nama senjata tradisional, Sunda adalah nama suku bangsa. Kalau kita padankan, kujang adalah nama senjata tradisional dari Sunda. Kita simpan dulu sebelum kita memilih jawaban. Yang D, pisau dapur. Pisau adalah senjata, dapur adalah nama tempat.
tidak ada hubungannya atau tidak pas dengan padanan kata dari soal. Sementara bagian E, Aceh rencong. Suku bangsa Aceh senjatanya rencong. Ini sama dengan yang bagian B tadi, Madura dengan celurit. Dia suku bangsanya dulu atau masyarakatnya dulu, baru senjata tradisionalnya. Jadi dari kelima jawaban ini, maka jawabannya adalah C. Keris adalah nama senjata tradisional masyarakat Jawa, maka padanan yang cocok adalah kujang adalah nama senjata tradisional dari masyarakat Sunda. Sekarang kita beranjak ke nomor 2. Di sini disajikan adalah becak kendaraan. Becak kendaraan. Kita lihat dulu kata-kata yang disajikan. Di mana becak kita ketahui adalah salah satu jenis kendaraan tidak bermotor gitu ya. Artinya kalau kita padankan kata-kata ini adalah becak adalah bagian dari kendaraan atau salah satu kendaraan. Kita akan lihat pilihan jawabannya. Ada pilihan jawaban dari A sampai E. Yang A, gadis orang. Orang atau manusia itu terdiri dari laki-laki, perempuan gitu ya. Ada gadis, ada laki-laki, ada pria, wanita, atau sebutan yang lain gitu ya, tapi maknanya sama. Yang B adalah bengawan sungai. Bengawan dan sungai itu adalah suatu sinonim ya. Bengawan dan sungai itu sama maknanya, itu sungai juga. Makanya ada sungai namanya Bengawan Solo. Artinya ya dia sungai yang melewati Solo. Lalu bagian C, guru murid. Ini bukan sinonim atau bukan bagian ya. Karena guru dan murid itulah dua hal yang berbeda, tetapi dia saling mempunyai hubungan, yaitu dalam hal belajar mengajar. Yang D, baja belati. Baja itulah bahan pembuat berbagai peralatan. Belati itu adalah nama lain dari benda tajam, yaitu pisau. Ya, baja itu adalah bahan pembuat pisau atau belati. Yang E, kapal perahu. Ini sama-sama kendaraan juga. Tetapi apakah berhubungan dengan becak kendaraan? Ya, ternyata tidak. Karena kapal itu sendiri, perahu itu sendiri, sama-sama kendaraan air. Jadi dari kelima pilihan jawaban ini adalah jawaban yang paling cocok atau yang cocok dengan padanan kata di atas adalah gadis orang. Kalau kita padankan, becak merupakan bagian dari kendaraan. Sementara gadis merupakan bagian dari orang atau manusia. Soal yang ketiga, lelah istirahat. Nah, ada dua kata di sini yang memang berhubungan. Biasanya bisa kita padankan, kalau lelah kita butuh istirahat. Ya, itu padanan yang paling mudah. Nah, kita lihat dulu dua kata ini. Lelah adalah sebuah kondisi. Kondisi kita lelah gitu ya, capek atau mengantuk, itu kondisi. Sementara istirahat adalah sebuah kegiatan. Jadi ada kondisi yang membutuhkan suatu kegiatan. Kondisinya lelah, maka membutuhkan kegiatan, yaitu istirahat. Kita akan lihat pilihan-pilihan jawabannya dari A sampai E. Yang A, gadis orang. Itu sama sebenarnya dengan yang tadi, soal sebelumnya. Gadis adalah bagian dari orang. Artinya tidak berhubungan sama sekali dengan kata-kata yang disajikan. Kemudian yang B, makan lapar. Orang yang lapar pasti butuh makan. Lapar adalah kondisi, makan adalah kegiatan. Tetapi ingat, di sini adalah terbalik. Kalau di soal kondisinya dulu, baru kegiatan yang dibutuhkan. Kalau di sini kegiatannya dulu,
dan kondisi yang menjadi alasan kenapa kegiatan itu dilakukan. Kenapa orang makan atau melakukan kegiatan makan? Karena kondisinya adalah lapar. Jadi terbalik. Maka yang B juga sudah salah. Yang C, berolahraga kemudian sehat. Olahraga itu kegiatan, sehat itu adalah akibat dari kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dari olahraga itu mengakibatkan kita sehat. Itu juga tidak berhubungan. Kemudian yang D adalah haus minum. Haus adalah kondisi, kegiatannya adalah minum. Nah, yang E sakit obat. Yang D sama E ini kita perhatikan memang mirip. Yang D karena kita haus maka kita butuh minum. Kalau yang E karena kita sakit maka kita butuh obat. Hampir sama, ya. Dan di sini ya yang kadang-kadang banyak terkecoh. Kita lihat lagi soalnya. Lelah, istirahat. Kondisi lelah butuh istirahat. Lelah itu kondisi, istirahat itu adalah kegiatan. Yang D, kondisinya haus, butuh minum. Minum adalah kegiatan. Yang E, dia sakit. Kondisinya sakit, dia butuh obat. Nah, pertanyaannya adalah apakah obat adalah suatu kegiatan? Ternyata obat itu bukan kegiatan. Obat itu adalah kata benda, ya, bendanya yang dibutuhkan ketika orang sakit. Sementara padanan dari soal itu adalah kegiatannya untuk mengantisipasi kondisi yang dialami. Maka jawabannya adalah D. Ketika lelah membutuhkan kegiatan yaitu istirahat, maka ketika haus membutuhkan suatu kegiatan yaitu minum. Kita masuk soal yang keempat. Ini adalah salah satu tipe soal dalam padanan hubungan. Di sini disajikan Indonesia, Papua Nugini. Maka kalau Prancis apa pasangannya? Kita lihat pilihan jawaban itu semua negara Eropa. Karena Prancis ada di benua Eropa. Ada Inggris, Jerman, Spanyol, Portugal, dan juga Belanda. Kalau kita lihat soal yang disajikan, Indonesia, Papua Nugini. Ini adalah dua negara yang saling berbatasan di darat. Ya, saling berbatasan darat. Indonesia dengan Papua Nugini. Maka kita ambil mudahnya negara mana saja yang berbatasan dengan Prancis di darat. Kita lihat Inggris. Inggris itu negara kepulauan. Dia tidak berada di kontinen benua Eropa. Dan yang membatasi antara Inggris dan Prancis itu bukan wilayah darat, tetapi sebuah selat, namanya Selat Channel. Jadi Inggris sudah pasti salah. Kemudian Jerman itu berbatasan darat dengan Prancis, juga Spanyol. Jadi sudah ada dua jawaban yang mungkin betul. Lalu Portugal itu sama sekali tidak berbatasan dengan Prancis, baik di darat maupun di laut. Juga Belanda tidak berbatasan darat dengan Prancis. Jadi Inggris, Portugal, dan Belanda sudah pasti salah. Ini yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu banyak mengetahui, ya, hal-hal seperti ini, pengetahuan umum ataupun wawasan kita, ya, tentang negara-negara. Ada dua jawaban yang mungkin benar, yaitu Jerman dan Spanyol yang berbatasan langsung dengan Prancis di darat. Kita lihat lagi Indonesia dan Papua Nugini. Indonesia dan Papua Nugini itu berbatasan, di mana Papua Nugini itu ada di sebelah timurnya Indonesia. Atau kalau kita balik, Indonesia ada di sebelah baratnya Papua Nugini. Atau kalau kita buat kalimatnya, Indonesia berbatasan darat dengan Papua Nugini di sebelah timur. Nah, kita lihat yang mana di antara Jerman dan Spanyol yang berbatasan dengan Prancis. Artinya dia
berbatasan atau berada di sebelah timurnya Prancis gitu ya. Jadi kalau kita buat kalimat Prancis berbatasan dengan negara mana di sebelah timurnya? Spanyol itu ada di sebelah selatan Prancis, berbatasan darat. Sementara Jerman ada di sebelah timur Prancis. Kalau kita buat kalimat, maka Prancis berbatasan darat dengan Jerman di sebelah timur. Jadi jawabannya adalah yang B. Indonesia bertetangga dengan Papua Nugini di sebelah timur, maka pada dan yang cocok adalah Prancis bertetangga dengan Jerman di sebelah timur. Soal yang kelima, pelangi biang lala. Kalau kita perhatikan dua kata ini, pelangi atau biang lala itu adalah nama lain dari pelangi. Artinya, pelangi itu adalah sinonim dari biang lala, atau kebalikannya, biang lala adalah sinonim daripada pelangi. Ini adalah dua kata yang artinya sama, sinonim. Maka kita akan lihat pilihan jawabannya mana kata-kata yang merupakan sinonim. Yang A, kurus gemuk. Itu sudah pasti salah karena dia adalah lawan kata. Kurus lawan kata dari gemuk. Yang B, gelap terang. Itu juga sudah salah. Gelap lawan kata dari terang. Yang C, alpa lengah. Ini adalah dua kata yang artinya sama. Yang D, banteng kerbau. Ini dua kata atau dua hewan yang berbeda meskipun mirip atau satu famili gitu ya, famili binatang mamalia bertanduk gitu. Banteng dan kerbau itu sama, mirip, tapi dia berbeda jenisnya. Yang E, masinis nakoda, sama-sama pengendali kendaraan, cuma beda juga karena masinis itu mengendarai kereta api, sementara nakoda mengendarai kapal. Nah, dari kelima jawaban ini, maka jawaban yang cocok atau yang pas dengan soal adalah alpa lengah. Kata pelangi bersinonim dengan biang lala, sementara alpa adalah persamaan dari lengah atau lupa atau tidak teliti gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya kita akan coba latihan soal. Ada 5 soal yang tersisa dari nomor 6 sampai 10. Silakan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 3 menit.
Baik, itu tadi sebagian soal-soal yang kita coba kerjakan dalam latihan TKDA, TKD atau TPA untuk bagian pada dan hubungan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat belajar bagi yang sedang menghadapi TKD, TKDA atau TPA untuk berbagai keperluan, baik itu seleksi CPNS ataupun untuk kepentingan sertifikasi dosen ataupun beasiswa dan lain sebagainya. Semoga berhasil dalam mengerjakan soal-soal dan berhasil dalam seleksi yang diikuti. Untuk kunci jawaban dari nomor 6 sampai 10 dapat dilihat di akhir dari video ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Kita kembali lagi dengan lain kesempatan untuk latihan soal-soal yang lainnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.